Indonesia masuk daftar 10 negara dengan utang terbanyak di dunia. Kok bisa? Kita masih aman. Utangnya dipakai buat apa aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, perkenalkan nama saya Ufian Hanifah dengan nomor pokok mahasiswa 102200021 dari C1 Akuntansi. Dan saya merupakan salah satu mahasiswi di STIS Tembi Bandung. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang utang luar negeri Indonesia. Nah, Indonesia itu menempati peringkat ke-7 negara berpendapatan kecil hingga menengah dengan utang tertinggi di dunia. Peringkat pertama ditempati oleh Cina, diikuti Brazil, India, Rusia, Meksiko, Turki, lalu Indonesia, dan di peringkat ke-8 ada Argentina, diikuti Afrika Selatan, dan yang terakhir yaitu Thailand. Nah, muncul pertanyaan, kenapa sih Indonesia itu perlu berutang? Kan kekayaan alamnya masih banyak. Apa saja pengaruhnya? Mari kita bahas. Utang luar negeri itu merupakan sumber pembiayaan negara dari kreditur luar negeri yang harus dibayar di masa yang akan datang sesuai kesepakatan. Utang luar negeri itu malah dibutuhkan loh, karena utang luar negeri dapat menjadi stimulus perekonomian di negara tersebut. Memangnya Indonesia itu nggak punya pendapatan ya, sampai harus utang? Bukan begitu, karena ada yang namanya urgensi. Jika tidak disegerakan, maka biaya-biaya untuk urgensi tersebut akan semakin meningkat, atau jika kita menunggu penerimaan yang akan kita terima, tentunya akan memakan waktu yang lama, sehingga akan berimbas kepada masyarakat Indonesia itu sendiri. Dan penerimaan negara itu, 80%-nya berasal dari pajak. Kementerian Keuangan memproyeksikan penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2020 berada pada angka 7,9% dari PDB atau Produk Domestik Bruto. Nah, dapat kita lihat bahwa belanja negara itu masih jauh lebih tinggi daripada penerimaan yang diterima oleh negara. Dan untuk menutup defisit itu, mau tidak mau, pemerintah harus menutupnya dengan utang, salah satunya dengan utang luar negeri. Utang luar negeri Indonesia sendiri selalu meningkat sejak 2009 sampai sekarang. Perkara utang ini telah dibahas oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa batas maksimal utang luar negeri Indonesia adalah 60% dari PDB. Nah, berapa sih rasio utang luar negeri Indonesia sekarang? Berdasarkan data dari CNN Indonesia, utang luar negeri Indonesia per Maret 2021 berada pada angka 41,64% dari PDB, yang mengindikasikan bahwa utang luar negeri Indonesia masih berada di bawah batas maksimal yang telah ditetapkan. Tunggu. Jadi, dengan utang luar negeri sebanyak itu, Indonesia masih aman kan? Indonesia nggak akan bangkrut kan? Nah, jadi, melihat perekonomian suatu negara itu bukan dilihat dari berapa banyak utang yang dimiliki, tapi kita juga harus melihat berapa rasio antara PDB dan utang luar negeri yang dimiliki oleh negara tersebut. Indonesia sendiri, seperti yang telah saya sebutkan tadi, masih berada dalam batas di bawah batas maksimal, yaitu 41,64%. Kita ambil contoh luar negeri, yaitu negara maju yang berpendapatan tinggi, yaitu Jepang. Jepang sendiri, rasio antara PDB dan utangnya berada pada angka 235%. Kenapa rasionya begitu tinggi? Karena meskipun rasio ini sangat tinggi, tapi diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang juga sangat tinggi. Nah, seringkali banyak orang-orang awam yang menyalahartikan mengenai utang ini. Dasar, zaman dia mah banyak utangnya.
Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, melihat perekonomian negara itu bukan dilihat dari banyaknya utang yang dimiliki. Kenyataannya, hampir tidak ada negara yang tidak berutang. Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri mengatakan bahwa hampir seluruh negara Islam, negara mayoritas Islam pun memiliki utang. Bahkan Bank Indonesia menyebutkan bahwa keseluruhan utang luar negeri Indonesia itu masih terkendali. Karena kita harus melihat bahwa meskipun utang Indonesia naik, tapi juga diimbangi dengan naiknya PDB atau produk domestik bruto. Jadi fungsinya utang luar negeri itu apa sih? Nah, utang luar negeri itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur negara. Contohnya yaitu pembangunan jalan tol, MRT, dan ribuan kilometer jalan baru yang dapat memudahkan kita untuk bermobilisasi. Ada juga pembangunan pelabuhan yang memudahkan kita untuk menjangkau pulau-pulau terluar. Di Indonesia, ada pula pembangunan sekolah, rumah sakit, jaringan internet, dan infrastruktur lain yang dengan dibangunnya ini diharapkan dapat mempercepat aktivitas ekonomi dan meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. Selain itu, pembangunan infrastruktur ini juga dimaksudkan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara-negara lain. Jika kita menunggu penerimaan yang akan kita dapatkan, tentunya akan sangat lama dan biaya-biaya untuk infrastruktur ini akan semakin meningkat, yang tentunya berimbas pada masyarakat Indonesia itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, hampir seluruh negara di dunia ini sedang berperang melawan COVID-19. Hampir seluruh negara di dunia, rasio utang luar negerinya itu meningkat dan mereka mengeluarkan kebijakan fiskal baru. Tidak terkecuali Indonesia. Indonesia sendiri sedang berfokus pada percepatan penanganan COVID-19. Di antaranya ada beberapa upaya, di antaranya yaitu pembangunan rumah sakit COVID-19 di Pulau Galang, di Lamongan, dan pembangunan Wisma Atlet di Jakarta yang telah berjalan sampai sekarang. Dan seperti yang kita ketahui, pemerintah sedang gencar melakukan vaksinasi COVID-19 untuk memutus laju penyebaran COVID-19 di Indonesia. Fokus yang kedua yaitu program pemulihan ekonomi nasional. Program ini pun terdiri dari beberapa program lain, tapi diantaranya yaitu pemberian bantuan sosial kepada keluarga yang kurang mampu, contohnya yaitu PKH dan bansos tunai, dan juga ada insentif, contohnya yaitu kartu prakerja, dan program pendanaan UMKM, pendukungan UMKM, dan subsidi bunga UMKM. Dan ada pula program-program lainnya. Nah, semua ini dilakukan agar penanganan COVID-19 di Indonesia semakin cepat dan agar Indonesia terhindar dari jurang resesi yang akan menyengsarakan masyarakat Indonesia itu sendiri. Itulah kenapa utang Indonesia itu semakin meningkat. Meskipun kita ketahui memang pemulihan program PEN ini juga pernah ada kasus korupsi di dalamnya yang tentunya itu juga berpengaruh terhadap Indonesia. Tapi tentunya beberapa dari kita juga merasakan sendiri bahwa kita terbantu dengan program ini, termasuk saya sendiri. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga kita semua senantiasa sehat dan berada dalam lindungannya, stay safe, dan semoga COVID-19 segera menghilang dari muka bumi kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih telah menyaksikan.